انظروا إلى حالكم. هذا هو صنيع ربكم الذي تركتم الأمور له. ذهب قتالكم أدراج الرياح يا محاربي مكة. ذهب قتالكم أدراج الرياح. لم ينتهي الأمر بعد. خسرت. والله إنا لقاهروكم والغلبة لنا. إن لم يفهم فسوف أعلمه بنفسي. أعلم الجنود بأن يبدأوا الإعدام بالفيلة. حاضر. أبرهة أقدامك يا محمود. وداعا. Hei semua, kembali lagi dengan Kasih Tahu Film, yang masih setia memberikan informasi dan alur cerita dari sebuah film. Di mana kali ini, kami akan menginformasikan tentang film yang berjudul The Journey. Sebuah film yang diambil dari catatan sejarah, atas usaha penyerangan raja yang bernama Abraha, terhadap wilayah Mekah, yang dirilis pada 25 Juni 2021 kemarin. Hasil kolaborasi antara studio Arab Saudi dan Jepang, yang gak main-main, yaitu Toei Animation. Sebuah studio animasi yang melahirkan karya-karya melegenda, seperti One Piece dan Dragon Ball, yang so pasti animasi di film ini sendiri gak akan mengecewakan. Dan tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja pembahasan alurnya. Berlatar di Jazirah Arab, sebuah pasukan besar yang didukung dengan kawanan gajah perang, bergerak dari selatan Jazirah Arab, menuju ke arah Mekah, dalam rangka ingin menaklukkan wilayah Mekah, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan keagamaan, dipimpin oleh seorang raja kuat yang bernama Abraha, yang secara khusus, ingin juga menghancurkan Ka'bah, dan batu suci yang tersimpan di sana, yang tujuannya adalah membuat masyarakat Mekah tidak memiliki pondasi keimanan lagi, sehingga akan lebih mudah untuk diperbudak. Yang atas permintaan gak ngotak, dan keterlaluan itu, masyarakat Mekah pun terbagi atas dua kubu. Yaitu mereka yang memutuskan meninggalkan Mekah, dan mengungsi ke pegunungan Al-Hada. Dan mereka yang tidak terima, berniat melawan, dengan membentuk pasukan perlawanan sukarelawan. Yang disinilah mereka itu, para sukarelawan pembela Mekah, berkumpul bersama di sebuah ngarai di timur Mekah, guna berencana mencegah Abraha untuk bisa memasuki Mekah. Dipimpin oleh seorang veteran perang yang sangat dihormati, bernama Mus'ab, yang kini tengah berorasi kepada orang-orang yang mau menerima ajakan perlawanannya, namun harus terputus oleh sebuah keributan yang dibuat oleh seorang pemuda bernama Hisham, yang secara ceroboh, menjatuhkan banyak senjata yang dibawanya, membuat orang-orang di sekitar tertawa akan tingkah konyol dirinya, yang beralasan membutuhkan banyak senjata itu agar dirinya nanti tidak kehilangan senjata, karena menyadari bahwa dirinya tidaklah gesit dan tidak pandai bertarung, tapi cukup memiliki semangat tinggi untuk bisa ikut membela kota tercintanya, walau dirinya berbuat ceroboh lagi. Yang kemudian dimarahi oleh sang komandan Mus'ab, membuat semua orang tertawa lepas, dan sejenak meredakan ketegangan di antara mereka. Dan berpindah sedikit mundur ke belakang, kita akan melihat bagaimana sang komandan Mus'ab berusaha merekrut orang-orang Mekah dengan menyediakan senjata gratis bagi mereka yang mau ikut berperang bersama dirinya, yang disaksikan juga oleh Hisham, dan sahabat baiknya, Aus bin Zubair. Yang tak lama, orasi mengebu-ngebu komandan Mus'ab itu pun tiba-tiba terpaksa harus terputus, karena hadirnya seorang pria paruh baya, yang merupakan salah satu pemimpin Mekah yang paling dihormati, bernama Abdul Muthalib, yang dirinya baru pulang setelah menemui sang Raja Abraha, dan melihat tekad kuat sang Raja Abraha itu, untuk menaklukkan Mekah dengan pasukan yang sangat luar biasa, yang mustahil untuk mereka kalahkan. Di mana dengan berat hati dia pun menyampaikan, bahwa mereka kini hanya memiliki dua pilihan, yaitu tetap bertahan di Mekah, dan menjadi budak, atau pergi meninggalkan Mekah, agar bisa tetap bertahan hidup. Menimbulkan berbagai reaksi, baik yang setuju karena tahu betapa bijaksananya Abdul Muthalib, maupun yang tidak setuju akan dua pilihan itu, karena masih tidak rela apabila Mekah, tanah kelahiran mereka, dan Ka'bah sebagai rumah Tuhan dihancurkan. Orang-orang yang mampu angkat senjata pun bersepakat membuat pilihan baru, sebuah keputusan berani, sebagai pilihan ketiga, yaitu melawan, dan berperang sampai titik darah penghabisan, demi mempertahankan Mekah, dari tangan kejam Raja Abraha. Dan melanjutkan kembali ke masa kini. Meminta salah satu prajurit terbaik Mekah bernama Nizar, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, guna menyemangati pasukan.
Tidak seperti Komandan Musab yang menyampaikan orasi menggebu-gebu. Dengan malas si Nizar itu pun benar-benar hanya menyampaikan sebuah kalimat saja, karena dia malas sekaligus gugup untuk bicara di depan umum. Benar-benar definisi singkat, padat, dan jelas. Di mana saat turun, Nizar pun diledekin Hisham, yang sudah berekspektasi tinggi terhadap pidatonya. Namun segera dihibur oleh Aus, yang justru merasa, jika kata-kata itu cukup sederhana, dan mudah dipahami. Di mana mereka berdua pun terlibat pembicaraan, tentang alasan Aus ikut di perang ini, mengingatkan Aus akan peristiwa kemarin, di mana dirinya, yang tadinya hanya ingin menyampaikan pesan Tuan Abdul Muthalib untuk keluarga mereka segera mengungsi, justru berubah pikiran, untuk menggantikan ayah angkatnya yang telah renta, yang ingin pergi berperang membela Mekah, sekalian ingin menebus semua dosa-dosa masa lalunya, yang agaknya ditentang oleh keluarganya, yang begitu menyayangi dirinya, dan merasa jika Aus sekarang bukanlah pendosa lagi, dan Tuhan telah mengampuni dosa masa lalu Aus, dengan telah memberikan keluarga yang bahagia ini untuk dirinya. Tapi tidaklah cukup untuk menggoyahkan tekad Aus yang telah bulat, di mana mereka pun memaklumi keputusan Aus itu, diakhiri dengan pemberian sebuah eyeshadow oleh istri tercintanya kepada Aus, agar Aus selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan, dan mengingat keluarganya, di saat sulit. Bahkan ketika tengah berada di medan perang sekalipun. Yang sama saja dengan keluarga Aus. Nizar pun juga menasihati Aus agar tidak terpaku oleh dosa masa lalu, menggunakan kemampuan yang didapat dari masa lalunya itu, untuk masa perang seperti sekarang ini. Di mana obrolan mereka pun terputus, oleh bunyi genderang peringatan, akan hadirnya awan debu besar, yang menandakan kedatangan pasukan besar Abraha yang sudah berhasil menaklukkan kota Taif, dan sedang menuju kemari. Membuat kegusaran terjadi di pasukan sukarelawan yang melihat begitu luasnya debu yang dihasilkan pergerakan pasukan Abraha itu. Namun langsung ditenangkan, dan disemangati oleh sang Komandan Musab. Yang di sisi lain, membawa 60.000 pasukan, serta 13 gajah perang. Sang Raja Abraha sudah hampir sampai di basis perbatasan Mekah, di mana dirinya diberitahukan informasi dari pengintai miliknya, bahwa masyarakat Mekah ingin melawan invasi yang dilancarkan dirinya, serta keberadaan Abdul Muthalib dan para pengungsian lain, yang kini berada di pegunungan Al-Hada. Membuat Abraha senang, karena seolah mendapatkan penantang baru, dari para pembela Mekah itu, dan kini mengetahui keberadaan Abdul Muthalib, yang Abraha pikir, telah menipu dirinya. Yang di pegunungan Al-Hada sendiri, para pengungsian pun juga merasakan kegusaran, setelah melihat awan debu pasir dan getaran di tanah, seolah menandakan bahwa pasukan Abraha telah sampai di daerah mereka, dan sebentar lagi bertemu dengan para pejuang mereka. Di mana debu itu pun mengingatkan Abdul Muthalib akan peristiwa di Taif, tentang keseriusan Raja Abraha untuk mengerahkan kekuatan yang luar biasa, guna menaklukkan Mekah. Di mana pada saat itu, Abdul Muthalib pergi mendatangi Raja Abraha, untuk meminta kembali 200 unta yang dicuri oleh utusannya. Yang merupakan sebuah keputusan berani, terlebih untuk meminta sebuah permintaan seperti itu, pada raja yang baru membantai sebuah kota. Membuat Abdul Muthalib mendapat respek dari Abraha yang menghormati keberanian sang Abdul Muthalib itu, dan meminta maaf, atas utusannya yang salah mengartikan perintah tentang pesan penaklukan Mekah, dan justru malah mencuri unta Abdul Muthalib, berjanji akan mengembalikan unta-unta itu, yang secara mengejutkan, menghukum mati kedua pencuri unta milik Abdul Muthalib secara langsung, membuat rombongan Abdul Muthalib terkejut, yang kemudian dijelaskanlah oleh sang Raja Abraha, bahwa itu adalah contoh kecil hukuman bagi mereka, yang tidak mematuhi ucapannya. Yang secara tersirat juga merupakan pesan peringatan, yang ditujukan kepada penduduk Mekah, yang berani melawan invasinya. Kemudian memberitahu kembali perihal niatnya, untuk menaklukkan Mekah, dan menghancurkan Ka'bah tidak akan berubah, salah mengira bahwa Abdul Muthaliblah sang pemilik Ka'bah, dan pemimpin Mekah, yang berniat bernegosiasi. Membuat Abdul Muthalib segera mengklarifikasi, bahwa dirinya di sini bukan sebagai perwakilan Mekah, bukan pula pemilik Ka'bah. Namun hanya sebatas pemilik unta biasa, yang meminta untanya yang dicuri dikembalikan, sedangkan Ka'bah adalah milik Tuhan, bukan milik dirinya. Memperingati Abraha bahwa apa yang hendak ia lakukan itu akan membuat Tuhan murka, Abraha tidak takut oleh peringatan Muthalib, justru terkesan meremehkan dan menantang, karena dirinya begitu yakin, oleh kedikdayaan pasukannya.
Di mana kembali ke barisan pasukan sukarelawan, sebuah keributan pecah di antara 3 pemuda, karena sebuah masalah sepele, yaitu, 2 pemuda ini tidak sengaja mengucapkan kalimat yang membuat kesal pemuda ini, padahal kalimat itu sebenarnya bukan ditujukan kepada dirinya, yang segera dilerai Komandan Nizar. Namun justru malah membuat dirinya terlibat baku hantam dengan pemuda baperan tadi. Dan terkuaklah nama si perusuh itu, bernama Zurara, yang merupakan salah seorang prajurit bayaran, milik Huzaimah, yang dikenal luas memiliki reputasi buruk, dan seorang pendosa, yang ternyata saling mengenal dengan Aus, membuat heboh orang-orang di sekitar yang tahu bahwa Aus memiliki kepribadian baik, namun ternyata saling mengenal dengan si pendosa ini. Di mana mengklarifikasi hal itu, Aus pun menceritakan bahwa itu adalah masa lalu kelamnya dulu, ketika dirinya dan si Zurara terpaksa menjadi bandit, demi untuk bertahan hidup. Adapun semua itu bermula, ketika keluarga Aus ingin datang ke Mekah untuk beribadah. Namun justru disergap sekelompok bandit, yang para bandit itu pun membunuh orang tua Aus secara kejam, dan menawan Aus. Kemudian memberikan stempel budak kepadanya, dan anak-anak lain yang juga bernasib sama dengan dirinya, termasuk juga Zurara. Di mana mereka dipaksa untuk menjebak para musafir, yang nantinya akan dibegal para bandit. Serta mencuri barang-barang untuk para bandit, yang akan menyiksa mereka, apabila tidak berhasil mendapatkan harta jarahan, dan hanya memberikan makanan sisa kepada mereka, sudah selayaknya seperti binatang semata. Di mana tidak tahan oleh perlakuan para bandit itu, Aus dan Zurara pun berusaha kabur. Namun sangat disayangkan, bahwa Zurara terkena anak panah, dan memutuskan mengorbankan diri menahan bandit yang mengejar, membuat hanya Aus sajalah yang dapat lolos dari para bandit itu. Yang karena itulah kini Aus berterima kasih, sekaligus meminta maaf kepada Zurara, yang telah menyelamatkan dirinya. Namun ditolak Zurara yang sudah tidak peduli dengan semua itu, karena yang terpenting baginya sekarang adalah makanan yang mengisi perut, bukan permintaan maaf, ataupun keimanan seperti yang dipercayai orang-orang di sini. Yang langsung ditentang oleh Aus, yang tidak setuju dengan pernyataan Zurara itu. Karena Aus sangat memahami pemikiran Zurara yang sama seperti dirinya dulu, ketika belum bertemu keluarga Zubair. Namun perlahan berubah, karena diceritakanlah sebuah cerita keimanan, oleh ayah angkatnya yang bernama Zubair ini, yang dapat merubah pemikiran Aus, dan menerangi kegelapan di hatinya. Yang tentu saja membuat Zurara tidak percaya oleh cerita tak masuk akal itu. Namun disela oleh Komandan Musab, yang meminta Aus menceritakan hikayat itu, yang mana tahu, bisa merubah pemikiran Zurara, dan menjadi inspirasi bagi mereka semua. Yang dengan senang hati disetujui Aus, dan mulai menceritakan hikayat itu. Yaitu sebuah hikayat tentang seorang penggembala domba, bernama Naram. Berkisah di sebuah negeri yang kini dilanda oleh sebuah badai petir besar yang bergemuruh. Tinggallah seorang penggembala domba yang bernama Naram, yang mengetahui bahwa apa yang diperingatkan sang Nabi Tuhan, Nabi Nuh, akan segera menjadi kenyataan. Yaitu tentang adanya sebuah banjir besar, sebagai hukuman Tuhan, kepada kaum-kaum yang telah melampaui batas. Di mana menyadari tanda-tanda, bahwa apa yang telah coba diingatkan Nabi Nuh berkali-kali kepada umatnya kini akan menjadi kenyataan. Naram mencoba untuk membujuk para penduduk negeri itu untuk bertobat, atau paling tidak ikut naik ke atas gunung, di mana Nabi Nuh, keluarga, serta para pengikutnya kini sedang membangun sebuah kapal besar. Untuk persiapan banjir besar yang selama ini sudah coba Nabi Nuh beritahukan kepada umatnya. Yang alih-alih mendengarkan perkataan Naram. Mata telinga kaum itu memang sudah benar-benar tertutup, justru mengejek atas bujukan yang dilakukan Naram, bahkan melempari Naram dengan batu, sebagaimana perlakuan yang mereka lakukan kepada Nabi Nuh, dan para pengikutnya. Di mana waktu pun semakin berlalu, menghadirkan hujan badai yang semakin lebat, menyebabkan sungai-sungai tak lagi mampu menampung debit air, hingga banjir pun terjadi di mana-mana, semakin tinggi, dan tinggi, pertanda bahwa hukuman Tuhan yang sudah diperingatkan nabinya, kini menjadi kenyataan. Dan melihat keadaan yang semakin memburuk, kebaikan dan empati Naram masih tergugah, membuat Naram pun turun gunung sekali lagi meninggalkan domba-dombanya. Dan melihat orang-orang yang dulu menertawakan sang nabi, kini tengah disapu oleh banjir itu, meronta-ronta sebelum hilang, tertelan air. Di mana masih berusaha menolong orang yang dulu pernah mengejek, dan melemparinya batu, tidak ada yang mampu melawan hukuman Tuhan,
Naram pun ikut tersapu gelombang dan hanyut oleh derasnya arus. Namun beruntung, bahwa Tuhan menyelamatkan dirinya yang merupakan salah seorang pengikut Nabi Nuh, melalui salah satu anak Nabi Nuh, yang bernama Yafet. Di mana keduanya kemudian pergi ke atas gunung, tempat kapal Nabi Nuh telah berhasil diselesaikan, disusul oleh para hewan berpasangan, yang ikut naik juga ke atas kapal. Di mana air pun naik semakin tinggi, bahkan melebihi gunung itu sendiri, mengangkat perahu Nabi Nuh, yang kemudian terombang-ambing dihantam badai, dan ombak yang saling menggulung, seolah hukuman dari Tuhan masih belum selesai. Membuat orang-orang hanya bisa berpasrah diri, dan memohon ampunan Tuhan, kepada mereka. Di mana hari-hari pun berlalu, dan hujan badai pun mereda, meredakan juga kecemasan dan ketakutan yang dirasakan seluruh penghuni kapal itu, yang perlahan berubah menjadi sukacita, penuh rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan mereka. Di mana mereka pun melepaskan seekor merpati jantan, yang nantinya akan memberikan lokasi daratan, kepada Nabi Nuh. Sebagai akhir dari kisah, akan pentingnya keikhlasan tolong-menolong, dan kerjasama, yang diiringi dengan keimanan kepada Sang Tuhan. Yang ternyata cerita itu pun masih belum cukup untuk merubah keyakinan Zurarah, yang kemudian justru menantang Aus untuk berduel, guna membuktikan bahwa kemampuan bertarung Aus sama besarnya, dengan cerita yang baru ia sampaikan. Dan ingin membuktikan bahwa tekadnya bukan omong kosong semata, Aus pun menyambut ajakan duel Zurarah. بارعان، أتوافقني؟ أجل. Di mana duel itu pun berhenti ketika Aus berhasil menahan serangan Zurarah, dan membuktikan kekuatannya. Membuat Zurarah kemudian melunak, dan menyetujui untuk bekerja sama dengan Aus dan pasukan sukarelawan, dengan syarat diberikan bayaran makanan enak, yang sontak saja membuat semua orang yang melihat bersemangat, karena tahu bahwa mereka kini mendapatkan tambahan kekuatan, dari dua pemuda yang memiliki skill bertarung mumpuni seperti yang mereka perlihatkan tadi. Yang tiba-tiba, kemeriahan mereka itu pun harus terhenti, oleh suara genderang peringatan lagi, yang memberitahukan akan kedatangan pasukan besar yang dimiliki Abraha, yang mulai muncul di Cakrawala. Membuat para pasukan sukarelawan pun kini menyadari, bahwa apa yang dikatakan Abdul Muthalib tempo hari, bukanlah isapan jempol semata. Seketika meruntuhkan moral semangat mereka yang telah tinggi, dan menyadarkan suatu hal. Apakah benar, mereka akan menghadapi pasukan monster ini? Yang perlu saya ingatkan kembali, bahwa pasukan Abraha adalah sebuah pasukan besar, dengan jumlah sekitar 60.000 pasukan terlatih, yang telah berhasil menaklukkan banyak kota, sepanjang perjalanan mereka menuju Mekah ini, didukung 13 gajah perang raksasa, melawan pasukan sukarelawan yang kemungkinan tidak sampai 5.000 orang, yang tidak kesemuanya terlatih berperang pula. Ya udah, sekali lagi mengingatkan perkataan Abdul Muthalib itu benar adanya, bahwa memang mustahil bagi mereka menang, kecuali dengan adanya sebuah keajaiban. Membuat satu persatu dari mereka mundur, yang diperparah oleh hasutan para tentara bayaran yang juga berniat kabur dari medan perang, dengan memanfaatkan kekacauan. Membuat Komandan Musab cukup kerepotan untuk menghentikan orang-orang yang mundur itu, yang oleh Zurarah, dia pun mengusulkan untuk mereka membuat suara, guna menarik perhatian orang-orang yang panik itu, sementara Aus tengah berusaha memantapkan tekadnya, yang sebenarnya juga takut oleh kekuatan pasukan Abraha itu, dengan memakai eyeshadow pemberian istri tercintanya, yang di sisi lain, tanpa tahu bahwa pasukannya tengah berantakan, Nizar pun menemui utusan Abraha, yang memberikan peringatan terakhir, untuk pasukan perlawanan menyerah sebelum fajar, apabila mereka tidak ingin merasakan kengerian dari pasukan milik Abraha, yang tanpa ingin mendengar balasan Nizar. Utusan itu pun pergi meninggalkan Nizar, yang baru menyadari, betapa berantakannya pasukan di belakangnya. Yang sementara itu, Aus pun berkuda, memberikan orasi di tengah orang-orang yang sudah tidak memiliki semangat lagi. Berusaha mengingatkan akan tujuan awal mereka berpartisipasi dalam perang yang menantang kemustahilan ini, yaitu demi melindungi rumah Tuhan, keluarga yang mereka sayangi, dan tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Serta mempertanyakan, apakah bisa mereka hidup dengan rasa penyesalan di kemudian hari, walaupun diri mereka selamat nanti. Memercikan kesadaran dan semangat orang-orang itu untuk kembali berjuang, berperang bersamanya. ولمن يمضي ببسالة بلا خوف ولا استسلام؟ ارفعوا سيوفكم عاليا وقفوا في وجه عدوكم. ما قاله أوس صحيح، عدونا عنفة رجال مكة وشجاعتهم. هيا!
هيا! Di mana semangat mereka itu pun diejek oleh para prajurit bayaran pengecut yang bersembunyi di balik gua di atas tebing. Yang beralih ke sisi Abraha, dia pun terkejut melihat bahwa pasukan Mekah yang tadinya bercerai-berai hendak mundur, kini tiba-tiba berubah menjadi bersatu lagi. Membuat dirinya heran sekaligus tertantang, yang kemudian memerintahkan pasukan bergajahnya menunjukkan keperkasaan mereka, guna menguji mental pasukan Mekah itu kembali, apakah mereka bisa bertahan sampai esok hari. Oh ya, maaf hampir kelupaan. Si botak ini sendiri adalah Haukab, penasihat kepercayaan Raja Abraha. Di mana berpindah ke sisi lain lagi, mendengar hentakan dan getaran di tanah, para pengungsi yang ada di pegunungan Al-Hada pun hanya dapat berdoa dengan harap-harap cemas, untuk kemenangan para pejuang mereka, termasuk juga istri Aus, yang bernama Hind, yang segera ditenangkan ayahnya, yang kemudian menceritakan sebuah kisah yang sama dengan keadaan mereka sekarang, tentang sebuah kisah mukjizat yang diberikan Tuhan, ketika semua harapan hampir hilang. Berkisah di sebuah negeri yang dikuasai Fir'aun, kondisi negeri itu kini sedang buruk, karena serangan pandemi wabah, dan gagal panen, yang membuat rakyat di negeri itu kelaparan. Tapi mana peduli dengan penderitaan rakyat. Fir'aun memaksa para budak yang terdiri dari orang-orang Yahudi, termasuk juga seorang gadis bernama Rahel, untuk kerja rodi, bekerja tanpa henti di bawah siksaan, memanen hasil pertanian, yang hanya cukup untuk keluarga kerajaan Fir'aun saja. Di mana di suatu malam, terhanyut oleh keputusasaan yang dideritanya, Rahel pun diberitahu oleh temannya yang bernama Efraim, bahwa semua kaum Yahudi hendak melarikan diri malam ini, dipimpin oleh seorang nabi, bernama Musa. Yang itu seolah memberikan secercah harapan baru bagi Rahel, untuk mendapatkan kebebasan, yang tentu saja berantusias untuk ikut pelarian itu, hingga mereka pun berhasil keluar dari Mesir, dan mulai berjalan melintasi padang pasir. Di mana berjalan dan terus berjalan, mereka tidak menemui apapun selain hamparan gurun, sepanjang mata memandang, seolah mereka selamanya ada di gurun. Membuat mereka yang sebelumnya sudah lemah karena mendapat siksaan, menjadi semakin lemah lagi, terutama untuk orang tua, anak-anak, dan tentu saja, Rahel yang semakin tertinggal di ujung barisan, namun tetap berusaha bertahan dan tawakal, karena keyakinannya kepada Nabi Musa. Hingga akhirnya mereka pun mulai melihat sebuah cahaya merah di cakrawala. Yang sebenarnya itu bukanlah pertanda baik, karena itu adalah pertanda terbitnya sang fajar, yang nantinya membuat perjalanan mereka semakin berat. Karena dengan kehadiran mentari yang semakin naik, pasir akan menjadi semakin panas, membakar kaki mereka, begitu pula dengan suhu panas ekstrim, yang menjatuhkan satu persatu dari mereka karena dehidrasi, termasuk juga Rahel, yang juga telah mencapai batasnya. Yang tak lama, seseorang bernama Ribka mendatangi Rahel yang tidak berdaya, memberikannya air, dan menyampaikan perkataan Nabi Musa, bahwa kebebasan itu bukanlah diberikan, tapi harus diperjuangkan. Memotivasi Rahel untuk bangkit kembali, berjuang demi mendapatkan kebebasannya sendiri. Di mana hari-hari berat pun telah berlalu, membuat mereka tidak tahu lagi sudah berapa hari mereka kini telah berjalan melintasi gurun yang kejam ini, namun yang pasti, mereka pun kini sampai di penghujung perjalanan mereka, yaitu sebuah pantai, yang menjadi pemisah antara mereka dan kebebasan mereka. Bertepatan dengan kehadiran awan debu pasir besar di belakang mereka, yang berasal dari pasukan Fir'aun yang datang mengejar. Membuat kepanikan terjadi di antara para pelarian itu, yang sangatlah disayangkan, bahwa tidak ada jalan lain bagi mereka untuk melarikan diri, hingga mereka pun berpikir, bahwa pembebasan kaum Yahudi yang dilakukan Nabi Musa telah gagal. Namun tiba-tiba, sang Nabi Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, membuat langit tiba-tiba bergemuruh, kemudian memukulkan tongkatnya itu ke laut di depannya, yang atas seizin Tuhan, laut itu pun terbelah, membentuk sebuah jalan dengan dinding air besar di antara keduanya, yang dapat dilewati oleh kaum Ibrani, untuk bisa menjauhkan diri dari pasukan Fir'aun yang mengejar. Tapi seolah tidak takut oleh mukjizat Tuhan yang terpampang nyata di depan mereka, pasukan Fir'aun itu pun tetap nekat mengejar kaum Ibrani yang sedang melewati laut terbelah itu, bahkan hampir bisa menggapai Rahel yang berada di barisan paling belakang. Namun seolah Tuhan tidak mengizinkan, tiba-tiba dinding air itu pun runtuh, mencegah pasukan itu menggapai Rahel, dan memisahkan keduanya. Di mana melihat bahwa Rahel kesulitan untuk berlari, Efraim pun datang ke belakang untuk menolong Rahel, hingga mereka pun sampai ujung lautan, dan naik ke pantai sebagai orang terakhir. Yang tidak lama, seolah tugasnya telah berakhir, dinding air itu pun tiba-tiba runtuh, bertubrukan satu sama lain, menimpa Fir'aun dan pasukannya yang nekat mengejar, dan menelan mereka, mengakhiri kekejaman serta kesombongannya.
sekaligus memberikan keselamatan dan kebebasan kepada kaum Ibrani yang mengimani Tuhan dan percaya kepada nabinya. Membuat Hind bertekad untuk menjadi sekuat Rahel, bersabar, tidak kenal menyerah dan percaya, Tuhan akan memberikan pertolongan juga kepada para pejuang Mekah dalam memperoleh kemenangan mereka di tengah kemustahilan. Yang sementara itu, esok pagi pun kini telah menyingsing, menampakkan kedua pasukan yang kini saling berhadapan satu sama lain. Membuat Abraha pun memuji keberanian mereka, yang masih bisa berdiri menantangnya saat ini, dan merasa semakin tertantang lagi. Yang dengan senang hati menyambut ajakan duel, yang dilayangkan pasukan sukarelawan, sebagaimana tradisi-tradisi perang masyarakat Mekah, dengan mengirimkan juga jagoan terbaiknya, yaitu Haufa, Syareh, dan Anmarar. Di mana duel pun dimulai dengan giliran pertama adalah Aus melawan orang besar bernama Haufa, yang tidak hanya memiliki badan besar saja, tetapi kemampuan fisik yang juga sangat mengerikan. على وجهك لن ترهبني بالكذب لن يدوم هذا طويلا لقد غير القبضة. أحسنت يا هوفا. قاتليهم إنهم مخيفون جدا. ليست فيلتهم. سأقضي عليك يا هذا.